Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sukrisna Kaviar alias channel Cakris. Ini ketiga kali saya upload soal penyemprotan disinfektan terkait dengan untuk pencegahan COVID-19 di komplek kami, di komplek Gedong Hijau di wilayah Pamulang, Tangsel, Banten. Kali ini saya mencoba menjelaskan kenapa kami rutin melakukan penyemprotan. Jujur, sejak munculnya COVID-19, kami dibentuk oleh RW untuk menjadi tim Satgas percepatan COVID-19. Tujuan tim ini ialah gimana mencegah masuknya virus COVID-19 ke komplek kami di Gedong Hijau. Langkah pertama kami tentu sosialisasi betapa bahayanya virus ini sesuai dengan waktu itu dengan anjuran pemerintah. Yang kami lakukan pertama adalah kami membuat spanduk-spanduk yang kami pasang di pintu masuk, juga di beberapa jalan di komplek, yang intinya bahwa kami mengajak semua warga untuk tetap cuci tangan, terus jaga jarak, pakai masker, dan selalu jaga kebersihan. Sampai pada tahap kita juga menganjurkan untuk bekerja di rumah, belajar di rumah, bahkan beribadah di rumah. Kebetulan saya juga jadi panitia Ramadan, waktu itu juga melakukan himbauan juga untuk beribadah di rumah, walaupun dalam situasi yang memang Ramadan itu penuh berkah, tapi dianjurin beribadah di rumah dengan melakukan pengajian pun. Kita waktu itu lewat pengajian Zoom, kita menghadirkan beberapa ustadz yang memang biasa kita panggil saat Ramadan tiba. Oke, kembali ke soal penyemprotan disinfektan. Ini sudah ke 30 lebih sampai hari ini. Kita melakukan penyemprotan seminggu 2 kali, tiap Selasa dan Sabtu. Obat apa yang kita pakai? Kita pakai biasa untuk penyemprotan virus, bakteri, jamur untuk kandang ayam. Ini rekomendasi dari teman kami, saudara kami juga, yang juga tetangga salah satu warga Gedong Hijau yang punya kandang di beberapa tempat, kandang ayam di beberapa tempat, ya peternakan ayam lah. Mereka memakai ini dan mereka rekomendasi ini karena memang dari sisi keampuhan untuk membunuh virus, bakteri dan segala macam sudah terbukti. Satu lagi, bahwa ini aman di kulit, jadi kami merasa nyaman dengan waktu itu penyemprotan. Dan alhamdulillah sampai sekarang tim kami yang terdiri dari sekitar 15 orang, tim Satgas yang tiap hari melakukan, tiap seminggu 2 kali melakukan penyemprotan itu, alhamdulillah bisa nggak ada apa-apa dengan masalah kulit. Terus kenapa kami masih rutin melakukan penyemprotan? Karena ya kenapa kami harus hentikan? Karena selama ini ya alhamdulillah sampai sekarang kan di komplek kami masih aman, walaupun sebenarnya di Kelurahan Gedong sendiri sampai sekarang masih zona merah kayak kaos saya itu. Jadi ya udah, karena selama masih ada tenaga dan sarana, ya udah kita pakai, tetap kita semprot tiap minggu 2 kali. Ini penting karena sebenarnya
penyemprotan ini swadaya masyarakat sendiri, warga sendiri. Ada yang mereka rela menyumbangkan mobilnya, mobil pickup yang kita pakai. Ada yang juga ngasih sumbangan untuk pembelian obat, pembelian bahan bakar, dan mungkin juga konsumsi untuk teman-teman Satgas. Karena teman-teman Satgas itu sebenarnya mereka tidak digaji, mereka tidak dibayar, mereka cuma sukarela. Karena kita peduli dengan lingkungan, kita peduli dengan sesama, ya udah, ayo kita jalan. Lillahi ta'ala, nggak ada niat apa-apa. Yang penting kita berusaha berikhtiar untuk mencegah masuknya virus ke komplek kita. Itu aja. Kita juga dibentuk tanpa ada surat, tanpa ada apa. Ya udah, yang penting kita jalan, yang penting kita kompak, yang penting kita rame-rame lah kita jalani bersama. Memang kalau apa-apa kita jalan bersama, kita dengan senang itu yang melakukan panas-panas pun kita rela. Bahkan waktu Ramadan kita tetap jalan 2 minggu sekali, cuman penyemprotannya kita lakukan di sore hari menjelang kita buka puasa, karena memang sebagian besar teman-teman ya muslim, jadi kita lakukan penyemprotan tetap, tapi habis asar kita nyemprot sampai maghrib. Kenapa kita harus semprot? Ya kita di komplek kita, karena kita sebenarnya kita nggak bisa melarang orang masuk ke komplek kita. Jujur sampai saat ini lebih orang yang paling banyak, orang luar paling banyak masuk itu bukan bertamu ya, tapi ojek online dan paket. Menurut catatan dari teman-teman di pos itu ada sehari itu bisa 50 lebih ojek yang masuk di komplek kami yang dihuni sekitar 150 warga. Artinya sebenarnya 30% lebih pasti ada orang yang mesen Gojek atau mesen GoFood atau menerima pengantaran paket tiap hari. Jadi memang kita nggak bisa, awalnya kita ada wacana untuk menahan mereka, mengumpulin mereka. Jadi kalau ada pesanan paket kita kumpulin di pos, tapi setelah kita pertimbangkan masa-masa risikonya terlalu besar. Siapa yang akan bertanggung jawab bila paket atau GoFood itu hilang? Siapa yang akan bertanggung jawab bila paket atau GoFood itu tertukar? Itu yang kita nggak berani, akhirnya tetap diperbolehkan masuk, tapi dengan catatan mereka harus pakai masker dan cuci tangan. Kebetulan kita udah ada 2 tempat untuk cuci tangan yang selain belum masuk, ada satu yang sumbangan dari salah satu provider, ada satu lagi memang kita bikin di dekat, persis di dekat pos masuk. Itu kenapa kita tetap melakukan penyemprotan rutin sampai saat ini. Satu lagi sebenarnya kita itu meriskan karena komplek kita itu sebenarnya dihuni oleh sebagian besar oleh orang-orang yang sudah berusia lanjut. Maklum komplek kita kan komplek tua, jadi memang penghuninya juga rata-rata sudah berumur. Selain saya, bukan, saya juga udah berumur. Artinya sebenarnya mereka yang ini kan sebenarnya yang rawan untuk terkena, dan ya kalau istilahnya mereka harus jaga, termasuk kita ya harus jaga diri baik-baik agar terhindar. Itu aja kenapa saya masih konsen untuk upload soal penyemprotan di komplek kita. Oh ya, ini sebelumnya saya pamit, ini bukan salah satu, memang satu-satunya obat disinfektan yang direkomendasi teman kami yang memang ahli, bukan, dan dia juga pelaku untuk ternak. Ini
dosisnya bisa dibaca di sini, tapi kita dibaliknya kita kurangin karena kan sebenarnya kita masih jauh di bawah dosis yang dianjurkan. Itu saran dari beliau, itu sudah cukup untuk membunuh virus. Jadi kita percaya aja, karena memang sampai sekarang juga hasilnya juga ada hasilnya. Kalau ditanya kenapa dikurangi, ya kita nggak tahu, karena kita cuma mengikuti saran beliau. Udah segini aja Pak ya. Kita 4 tutup botol ini 4 tutup botol itu untuk 1 gram ukuran 80 liter ya kalau nggak salah. Nah, itu saya kita aduk dan sampai sekarang lancar-lancar aja. Dan sebenarnya saran beliau itu juga bagus karena ini juga tidak istilahnya membuat iritasi kulit, dan alhamdulillah sampai sekarang teman-teman sudah macam kulitnya bersih. Ini tiap hari yang tiap 2 minggu sekali, 2 kali seminggu. Itu terima kasih teman-teman.